fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wansyur ini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran ilmu fikih dan ilmu akhlak, bertempat di majelis taklim kita yaitu Mabes Raudatul Haddad, tepatnya tanggal 24 Juni 2025 atau 28 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya. Ini ada tulisan tuh. Ya. Ini hadis ya dari hadis, cuma doanya aja yang nambil. Ya. Paham ya? Ini hadis panjang, ada kalimat-kalimatnya. Cuma yang ana ambil doanya. Ya, makanya kita jadi orang di akhir zaman jangan suka menghina, mencela atau langsung doa bikinan mana tuh. Nah, misalnya gitu ya. Dari mana sumbernya dan sebagainya. Kadang banyak ulama biar simpel aja, kayak aneh begini, nggak usah pakai ini. Inti kan nggak perlu, yang perlu doanya. Apalagi kita orang-orang yang awam. Ya. Ini dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, ya, kata Nabi Muhammad SAW,
idza gumtum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa innan nasa idaktabukum yamna'uhumul malaku andalik. Idza jalastum ya. Idza jalastum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa inna man fa'ala dzalik wakkalallahu bihi malakan yamna'uhum minal ghibah hatta la yaktabukum. Nah, ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim. Kalau disebut nama Nabi selawat, ya. Kata Nabi, kalau disebut namaku enggak berselawat itu orang yang paling medit bin pelit bin pantat kuning, ya. Apa kata beliau? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza gumtum, apabila kamu bangun. Apabila kamu telah bangun. Dari mana? Dari tempat duduk. Ya. Di mana? Di mana aja. Jadi kalau kalian habis duduk nih, ya, di mana aja kita duduk, yang penting bukan duduk di WC, bukan di kamar mandi. Ya, kita lagi ngobrol biasanya di majlis, duduk nih di majlis atau lagi kongko. Pokoknya ketika kalian ya habis duduk gumtum bangun, ya, apabila kalian bangun fagulu, maka kalian katakan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ini kalimat sering kalian dengar, jadi ngapal ini gampang. Benar gak? Ya, tinggal diapalin aja gampang. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya, selawat Allah atas penghulu kita Nabi Muhammad dan beserta keturunannya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan salamnya Allah kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya gini, wasallallahu wasallam wasallamallahu gitu maksudnya, salawat dan salam. Itu bahasa Arab begitu. Ya, jadi enak, Muhammadin wa sahbihi wasallam gitu. Ntar kalau wasallamallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi, kurang ajib, kayak innaka ala kulli syai'in qadirun. Ya, qadirun ala kulli syai', Allah berkuasa atas segala. Nah, itu main nahu lagi nanti sebabnya apa dan apa. Baik. Persingkat aja. Jadi kalau kita bangun dari tempat duduk kita, kemudian kita baca, Nabi anjurkan baca oleh kalian bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa innan nasa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya manusia, orang-orang, idzaktabukum, mereka ingin menggibah kamu. Tahu menggibah gak? Mau ceritain kita, mau ngomongin kita, kejelekan kita, mau gibah, mau gosip kalian, yamna'uhumul malaku andalik, niscaya malaikat akan mencegah mereka dari yang berbuat demikian itu. Jadi orang-orang mau bikin gibah, mau gibah kita, lantaran kita baca, dicegah sama Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Wa idza dalastum, apa kalian telah duduk? Fagulu, katakanlah. Sama tuh. Jadi bangun dari duduk sama mau duduk. Baca apa? Faqulu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa inna, maka sesungguhnya man fa'ala dzalik, siapa yang berbuat, yang mengerjakan demikian, wakkalallahu bihi malakan. Sama tuh. Ya, cuma beda bahasanya aja. Allah wakilkan kepada malaikat yamna'uhum minal ghibah, mencegah, malaikat ini mencegah orang-orang minal ghibah, dari berbuat ghibah, hatta la yaktabukum, sehingga mereka ini tidak menggibah kalian. Yang cegah siapa? Malaikat. Ya, Allah utus tuh malaikat. Jadi baik mau duduk ataupun bangun dari duduk. Jadi mau duduk, baca bismillahirrahmanirrahim dalam hati aja, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Ntar habis bangun tidur, habis bangun dari duduk,
baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak alhamdulillah? Bukan, itu bukan bangun tidur. Karena tidur itu kita dimatikan sama Allah sementara. Bangun ngucap alham. Kalau ini kan lagi duduk supaya orang nggak gibahin kita. Nah, kita yang duduk kadang-kadang kita mencegah kan, minta nih supaya nggak digibah. Tapi diri kita kadang-kadang mulut kita gimana? Nah, mungkin kita yang suka gibah. Atau mulut kita ada rada-rada yang nggak bagus. Ya, kita kan manusia yang tidak suci, yang tidak sempurna. Nah, untuk menggugurkan dosa-dosa kita, selama kita duduk, bacaan yang ini. Tuh, yang biasa kita baca kan? Setiap habis majlis kita baca gak ini? Kita baca, Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka bilaik. Maha suci engkau ya Allah, subhanaka. Allahumma ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdik, dan segala pujian buat engkau ya Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan engkau, yaitu Allah. Astaghfiruka, dan aku meminta ampun kepada engkau. Wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepada engkau. Ini langsung nih, nggak pakai orang ketiga. Allahnya nggak ditulis orang ketiga, tapi langsung kita berdialog. Nggak la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Tapi kita langsung, tidak ada Tuhan selain engkau. Aku meminta ampun kepada engkau dan aku bertaubat. Ini kan doanya doa minta ampun ini. Mana dalilnya? Dari Abi Barzah Al-Aslami gola, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh adalah Rasulullah SAW yagulu bi akhirati. Tuh di akhir Rasulullah in ida aroda an yagum minal majlis. Ya, langsung dilihat oleh sahabat. Diunjukin, kadang Rasulullah tuh ngomong dizaharkan, dikencengin ibaratnya, supaya bisa diambil manfaat oleh para sahabat. Kalau diam-diam, kapan tahunya? Nggak bakal nanya, nggak tahu. Ya, makanya guru kadang-kadang diperjelas ini supaya kalian bisa ambil tuntunannya. Di antaranya tadi tuh, padahal sih bisa baca sendiri-sendiri, tapi kita baca rame-rame. Kalian praktekin lagi di luar. Kalau habis duduk ngobrol apa kongko, baik di majlis taklim nih begini, mungkin kita punya dosa kan. Yang mudah-mudahan dosa kita di luar itu juga diampuni oleh Allah. Nah, ini baca. Maka Rasulullah baca nih ketika ingin tuh. Kalau kita kan tadi ini lagi majlis kan nggak langsung diri kan. Paham ya? Cuma kita baca aja duluan. Ntar mungkin 5 menit kemudian baru dere. Ya, tapi kalau bukan majlis taklim, pas kita mau dere, kita baca subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bangun dah. Nah, ketika bangun tuh apa kata Nabi Muhammad SAW ketika sahabat nanya? Itu manfaatnya apa? Apa kata Rasul? Kafaratun lima yakunu fil majlis. Menghapuskan dosa-dosa kita selama ada di majlis. Tuh, ya. Masuk ke dalam. Ya, menghapuskan dosa-dosa kita selama ada di majlis. Mudah-mudahan dosa-dosa kita selama ini ya Allah ampunkan. Ya, apa aja kesalahan, dosa, apapun ya yang kita punya kafarah, menjadi kafarah, ya penebus, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran ini pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengtauhidkan Allah, mengesahkan Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nanti di akhir majlis kita baca ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik. Nah, jadi diamalkan. Kalau di majlis ini memang kita baca, insya Allah. Kalau di luar majlis lain nggak dibaca, kita aja baca sendiri. Ya, kita baca sendiri. Insya Allah tuh apa yang sudah dikasih kemanfaatan, insya Allah. Baik, melanjutkan dari permasalahan najis-najis. Sudah dibahas najis yang ringan. Ya, najis yang ringan. Najis ini terbagi 3. Ada najis ringan, najis berat, najis yang sedang. Najis yang ringan adalah baulu tifli alladzi lam yablugha haulayain, yaitu kencing bayi yang belum berumur sampai 2 tahun. Bayinya laki-laki. Udah diingetin ya. Kemarin udah dibahas. Kalau balita, bayi bawah 5 tahun. Itu balita. Kalau batita, bayi 3 tahun. Kalau ini 2 tahun nih. Ini juga balita. Bapak 50 tahun. Ya, jadi kalau ditanya balita. Bapak 50 tahun.
Kalau kalian batita, bapak 30 tahun. Ya, gitu. Baik, najis yang ringan adalah kencing bayi, laki-laki, perempuan nggak masuk. Baru lahir pun najisnya udah sedang. Perempuan tuh, ya udah begitu perempuan. Ya, kencing itu lebih tajam dari laki-laki. Paham ya? Makanya laki perempuan kalau habis kencing kebiurnya lebih banyak kan daripada laki-laki. Paham ya? Kencingnya lebih bau dari laki-laki. Emang udah begitu perempuan. Ya. Makanya kencing laki-laki, bayi laki-laki yang belum sampai umur 2 tahun tidak makan sesuatu ya yang dimakan kecuali makanan pokoknya adalah susu, air susu ibu, bukan susu apa namanya? Susu formula, bukan susu ibu. Pencuciannya cuma yang kena kencing pasti kencing emang dikit. Diambil air, dicipretin aja udah selesai. Bersihin aja sih. Itu kemarin sudah dibahas. Baik, yang kedua, an-najasatul mughalladah, najis yang berat. Najis yang berat. Kenapa dikatakan berat? Karena pencuciannya memang rada berat. Mudah kalau diamalkan. Najis yang berat adalah najasatul kalbi wal khinzir, yaitu najis anjing dan najis babi. Nah, perhatikan tuh. Wah, ada mazhab lain nggak najis tuh anjing doang ya, babi nggak. Babi sama semuanya. Ini anjing. Makanya karena kebanyakan kita ya sekarang zaman medsos sih ya. Jadi mazhabnya Imam Syafi'i gara-gara lihat medsos miara anjing pada miara anjing. Ya, jangan ya. Ada buat lecehan juga tuh ya. Ketika Nabi larang kita miara anjing karena malaikat rahmat, nggak masuk malaikat rahmat, cuma ditulisnya malaikat aja. Wah enak kalau gitu kita miara anjing aja, berarti kan malaikat Israel nggak masuk. Katanya malaikat nggak masuk, yang dimaksud malaikat situ tafsirannya malaikatur rahmah, malaikat rahmat, paham ya, bukan malaikat maut. Kalau malaikat maut, lo jangan miara anjing babi, lo piara lo di dalam bunker 300 meter di bawah, mati gak? Mati. Kan ceritanya udah ceritain dalam kitab ya tentang Imam Sya'rani. Ya, Abdul Wahab Sya'rani. Ya, itu di zaman Nabi Allah Sulaiman kedatangan tamu. Ya, anak muda. Kedatangan tamu anak muda. Ngobrol-ngobrol nih anak muda sama Nabi Allah Sulaiman, tahu tamu datang lagi. Tuh tamu di depan pintu, dibukain media sosial, nggak masuk tuh tamu, cuma ngobrol di depan pintu sambil ngeliatin tuh anak muda, matanya begitu aja diliatin. Udah selesai, hajatnya tuh tamu udah nggak kelihatan lagi. Nah anak muda yang di dalam, ya biasa ya, aneh ada tamu nih, kayak nih ngobrol, tahu ada tamu lagi, ada samperin kan? Kemana? Ke depan, ke pintu. Ini tamu nggak masuk, mesti kan masuk, enggak, ngobrol doang sebentar, matanya tapi jelalatan ke anak muda itu. Udah selesai langsung jalan. Yang anak muda setelah tamu itu jalan ngomong Nabi Sulaiman. Siapa tuh Nabi Sulaiman? Itu malaikat maut. Ya, itu malaikat maut. Kalian jangan bingung ya. Yang namanya malaikat itu sering ziarah, sering silaturahmi deh bahasa kita, sering ziarah, sering berkunjung kepada para nabi. Ada malaikat azab pernah berkunjung waktu mau mengazab umatnya Nabi Lut. Sebelumnya dia datang dulu ke Nabi Ibrahim. Yang ngabarin Nabi Ibrahim akan punya anak. Ya, sering jadi silaturahmi. Ya, begitu juga malaikat Jibril bahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pakai bingung, ya. Alam kita bukan alam nabi, ya. Jangan dikata kurofat ntar. Ya, dikit-dikit kurofat akhirnya jadi kafir kata-kata kita tuh karena nggak mengimani apa yang telah dijalankan oleh para nabi-nabi. Baik. Kemudian akhirnya anak muda ini takut. Ya, kata Nabi Sulaiman, kenapa takut? Bukan apa-apa, tadi waktu lagi ngobrol mukanya, matanya jelalatan kepada saya. Jangan-jangan saya diincar lagi mau dicabut nyawanya. Kirim saya ke India katanya, negeri Hindi. Hindi itu bahasa Arab, India. Kirim saya ya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya mujizat, bisa mengendalikan angin, jin dan sebagainya. Diperintahkan. Itu kelebihan Nabi, bisa bahasa binatang diperintahkan. Nabi Sulaiman kirimin saya ke negeri India. Dengan mujizat Nabi Sulaiman diperintahkan angin untuk bawa cepat kilat langsung ke India. Udah selesai ya ceritanya. Gak berapa lama datang lagi tuh malaikat yang kemarin datang lagi ke Nabi Sulaiman. Biasa ya namanya ziarah berkunjung setelah ngobrol-ngobrol hajatnya. Nah Nabi Sulaiman tanya, ini sebelum kalau pulang
Kata Nabi Sulaiman, kemarin tuh waktu inti ngeliatin tuh anak muda, kenapa sampai jelalatan matanya ngeliatin dia? Boleh gak Nabi Sulaiman tanya begitu? Boleh. Kata malaikat Israel ini, malaikat maut, Nabi Sulaiman, saya diperintah Allah untuk cabut anak muda itu di negeri India. Tapi saya lagi ke rumah kamu kan di Palestina. Kok ada di rumah kamu? Paham nggak? Ya makanya saya jelalatan, bengong ibaratnya. Allah perintah di mana? Di India. Kok ada di rumah? Engkau maka gue liatin. Ini kan inceran gue ini. Ya tapi tetap malaikat taat, nggak bangkang. Emang kita disuruh guru, suruh orang tua ke A ke B, dipikir nggak ada, paham nggak? Malaikat nggak sami'na, nah pergi ke India. Ujuk-ujuk dinyamperin saya. Itu namanya maut. Jadi mau kemana maut nyamperin. Itu udah tertulis semua. Jadi mau menghindar kemana bakal mati. Ya, cuma bukan nyari mati yang enggak. Mati pasti datang. Persiapkan dengan amal soleh yang Allah ridhoi. Baik ya. Nah, jadi kembali lagi itu malaikat masalah malaikat rahmah. Adapun malaikat maut tetap kalian mau miara apaan juga. Jadi gak usah pakai miara. Jangan ikutin tren-tren sekarang. Ya. Apalagi kita tahu bahayanya ya, ada rabies dan sebagainya. Nasallallahu alaihi. Baik, najis anjing dan najis babi. Wa far'i ahadima, dan far'i furu'nya tuh, cabangnya dari salah satu dari keduanya. Misalnya nih, ya, ada kucing kawin sama anjing. Zaman sekarang kan bisa aja. Mau dikloning kayak atau kawin, ujuk-ujuk anaknya keluarnya kucing. Tapi bapaknya atau ibunya, maka kucing ini jadi najis berat. Karena ada faktor dari anjing. Ya paham ya? Misal terjadi, kalau enggak ya nggak usah bingung. Ya, kalau bisa terjadi kan bisa aja. Jadi artinya itu dibilang far'i ahadimah tuh kalau salah satunya furu'nya ada. Nah, makanya kan kalau baca doa wa furu wasu usulihim wa furu, usul ke atas, furu ke bawah ya. Cuma kalau ketemu kucing jangan pakai nanya, lu bener kucing apa jangan-jangan lalu kakek lu anjing. Ya nggak tahu, jangan. DNA-nya apa nih orang sekarang ya. Udah ya, lihat kucing ya udah, enggak lihat anjing ya bersihin najisnya ya. Kalau kering sama kering enggak, tapi kalau satu basah, anjing yang basah, atau kita kalau rada-rada babi rada-rada jarang kita ketemu ya, kebanyakan anjing. Baik, bagaimana pencuciannya? Watazulu bigosli mahaliha sab'a marrat bil ma. Menghilangkan hilang itu najis dengan tuh ya, binya dengan apa? Bisa babi ya, dengan sebab gosli mahaliha, membasuh, bukan diusap, dibasuh, berarti airnya jalan, dibasuh tempat yang apa? Yang terkena najis. Misalnya apa? Betis deh. Ya, rata-rata kan betis ya Chandra ya. Nah, jadi kalau diuber anjing mau digigit, jongkok. Insya Allah betis inti nggak bakal digigit. Leher yang digigit. Chandra pinter sudah. Cerdas Anda. Ya kan suka diajarin ya. Lu kalau diuber anjing mau digigit, lu jongkok aja nggak digigit. Bener malah digigit betis kita, kaki kita. Kita jongkok, nggak kegigit kaki kita. Leher, tengkok. Ngerok. Ya. Kan insting juga, kalau kita berani enggak, kita sering lihat tuh. Tapi kalau kita takut diuber, emang begitulah. Ya, makanya yang punya anjing galak-galak jangan dilepas, zalim tuh namanya. Ya, disimpan aja. Ya, karena bahaya, apalagi bahaya. Baik. Yaitu dengan dibasuh 7 kali. Tempatnya dibasuh 7 kali. Dengan apa? Bilma, dengan air. Tentu airnya apa? Suci. Nah, itu kan air kita udah bahas tuh. Jangan air ambil air sembarangan. Airnya suci, mensucikan. Boleh sifatnya air dikit atau banyak, penting suci, mensucikan. 7 kali. Arti 7 kali, ya 7 basuhan. Mau pakai basuhannya, mau pakai ember boleh, mau pakai gayung boleh. Ambil ember, itu bukan 7 ember berarti. Bukan, bisa pakai ember, ambil gayung. Gayungnya boleh kecil, boleh gede. 1 basuhan sah, 1. Ambil lagi 2. Begitu ya. Paham nggak? Boleh diambil ember atau langsung dari keran. Yang penting berapa basuhan? 7 kali. Basuh ya. Bukan dilap namanya, dibasuh dengan air tuh yang mengalir.
7 kali. Nah, baik 7 kali. Ihdahunna, salah satunya dari yang 7 biturab dengan nah, at-tahur, tanahnya suci mensucikan. Emang Habib ada tanah yang enggak suci mensucikan? Ada. Itu tanah udah kejatuhan tai kucing. Wah, ada tanah nih, tai kucing dipinggirin dulu lagi. Diambil tanah jangan. Emang tuh tanah seile-ilenya segitu. Tanah kan banyak. Jangan tanah yang mengandung najis. Jangan, tapi tanahnya suci mensucikan, ya. Inti gali nih. Ya, gali, ambil tanah yang agak bagian dalam dia tuh misalnya. Ambil aja yang banyak, campur di gayung, taruh di gayung atau di baskom, ya yang kecil aja. Ya, dicampur tanah. Tanahnya enggak sampai jadi tanah lempok. Jadi apa namanya? Kental banget kayak dodol, enggak. Enggak begitu, tanahnya sampai belumpur, enggak. Tanah taruh asal berair jadi coklat. Paham enggak? Enggak apa namanya? Enggak sedikit banget kagak, enggak kebanyakan banget. Jadi kayak gimana sih namanya? Kayak lumpur ya? Kayak lumpur enggak begitu, belpok aja enggak. Penting syaratnya air kecampur tanah. Udah, tuh satu tuh. Ya. Nah, yang 6-nya berarti ini kan 7 air. 7 gayung deh nih. Nah, salah satunya ambil campurin tanah. Paham ya? Jadi 6 beb, enggak 7 kan air, satunya pakai tanah. Kalau ntar dibilang 6 air, ntar satunya tanah tok lagi. 7 salah satunya pakai pakai tanah. Udah. Nah, caranya bagaimana? Terserah kalian mau ini air baru tanah, boleh. Tapi kalau terakhir tanah ntar gimana? Ya cuci lagi, udah diguyur biasa, udah nggak syarat lagi, paham nggak? Bersihin boleh. Cuma yang afdol tanah dulu, ya. Tanah udah selesai. Keduanya air 3, air 4, 5, air 6, 7, air selesai udah. Nah sekarang mau mandi pakai air panas, mau mandi pakai sabun, silahkan. Yang penting syarat dalam fikih yang diajarkan oleh guru-guru kita dan diajarkan oleh Imam Mazhab, Imam Syafi'i, begini jalanin dulu. Mudah kan? Gampang, apa yang sulit? Selesai sudah. Ya. Nanti habis itu mau digosok, mau pakai sabun mandi, mau pakai sabun, mau rinso, itu bukan urusan gua. Paham ya? Nah, udah tuh bersih udah. Yang penting 7 kali, salah satunya pakai tanah. Ya. Bersih. Ba'da izalati ainiha. Setelah dihapus dulu, dibersihkan dulu ainiha. Ainiha itu apa ainiha? Yaitu ain itu zatnya. Misalnya kan pasti kalau dijilat ada lendirannya. Nah lendirannya pakai tisu dulu. Jangan sampai maaf ya, kan misalnya sedikit nih taruh misalnya betis dah. Ya muka sih inti nggak mungkin dijilat. Bisa juga sih. Gitu. Inti demenin cewek mau ke rumahnya. Dipikir tuh perempuan, tanya inti dijilat. Anjing tanya. Misal gitu. Nah, ambil itu kapas. Sekarang banyak ada kapas, ada tisu. Jangan dilap begini semakin nyebar karena belum pembersihan ini. Tuh bersihin dulu ainnya tuh. Apanya? Ini kertasnya buang deh tuh yang aman deh. Kalau comberan ke kemana? Udah. Ya, udah kan ini udah kering. Nah, baru deh tuh siram pakai air bercampur tanah 1, 2, 3, 4 sampai 7 air biasa air suci. Selesai sudah. Ya. An-najasatul mutawassithah, najis yang pertengahan. Insyaallah akan kita bahas minggu yang akan datang dalam keadaan sehat afiat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala يا على بيت النبي يا على الصفا والمناجاة بخت من حبكم يظفر بما قدم الناس
في رضا ربي أمشي في الصباح ومنساه بيحاصل مقاصده وما كان يرجى كل من حبكم يحنى 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 بالشفاعة من المختار في يوم لقياه يورد الحوض فيشكي بالكاس من ماء حد صافي مصفي دائم الوقت مع خلاف طاح الحبيب قلبا والله ما انساه سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه الأنبياء يقولون نفسي 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 وحبيبنا محمد يقول أنا لها أنا لها ما خلق ربنا ذا الكون لولا رجحت في المدينة يعتكف في مصلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Di hari kiamat orang-orang saking ketakutannya tuh di hari kiamat datang ke nabi ini minta pertolongan ya, di hari huru hara yang sangat besar. Tapi mereka mengatakan nafsi sendiri. Itu artinya diri ya. Kita kayak minta tolong orang, aduh udah gua enggak. Orang kalau udah ngomong nafsi berarti kagak sanggup dia buat nolong. Ya. Akhirnya Nabi Muhammad yang berteriak, ana laha syafaati li ahlil kabair min ummati. Kalian bersama saya. Ya, saya yang akan berikan syafaat. Sesungguhnya syafaat saya untuk orang yang berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat tuh pembelaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita siapa yang bela kita ketika orang-orang yang kita ajak main waktu di dunia bersama kita di dunia belum tentu. Ya, bahkan dia ninggalin kita karena dia juga banyak dosanya. Baik. At-tilmidul mahbub, murid yang dicintai. Ya, halaman berapa itu? Kalau di akhirnya kitab halaman 8. Halaman 10. Ya. Benar ya? Sekarang tilmidul mahbub. Yang ketiga kan? Ya, yang ketiga. At-tilmidul mahbub, murid yang dicintai. Ya, mahbub itu adalah
yang dicintai. Sama seperti Habib, dia kalimatnya fa'il, ya. Tapi maksudnya al-mahbub, yang dicintai. Kana ba'dul asatizah yuhibbu ahada talamizatih. Adalah sebagian guru-guru mencintai salah seorang dari muridnya. Ada satu sekolah, guru-guru nih, sebagian guru-guru sangat mencintai nih satu murid ini nih. Aksar min zumala'i. Aksara min zumala'i. Melebihi cintanya dari murid-murid yang lain. Ini murid-murid nih yang begitu banyak. Guru-guru nih bukan satu guru-guru mencintai si A nih. Si A deh kita bilang ya. Melebihi dari murid-murid yang lainnya. Fata'ajjabu min dzalik. Maka murid-murid lain merasa heran atas yang demikian itu. Biasa itu ya. Dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Kenapa sih dia yang dinin? Bingung, heran. Kok si Fulan ini dicintai oleh guru-gurunya melebihi kita dicintai, tapi dia lebih diprioritaskan, lebih diutamakan, cintanya melebihi dari cinta yang lain-lain. Nah, ini anak murid-murid yang lain nih merasa heran. Waqalu, dan mereka mengatakan, di Aisya'in yuhibbu ustadzuna hadza tilmid aksara minna. Di Aisya'in, sesuatu apa yang menyebabkan guru-guru kami mencintai itu murid melebihi kita nih? Ya, ada apa? Sang guru menjawabnya bukan dengan kalimat, tapi menjawabnya dengan apa? Perilaku, dengan contoh. Paham ya? Murid-murid bertanya sama gurunya, "Guru, kenapa sih si Fulan tuh dicintai banget melebihi kita orang?" Begitu dah ya bahasanya. Guru nggak jawab begini-begini, sebab begini, enggak. Pakai ilmu aja dicontohin, ntar dia tahu sendiri. Paham tuh ya? Makanya orang waras tuh, ulil albab, orang yang punya hati, punya otak, ya selalu harus berpikiran, harus melihat. Jangan selalu ini, apalagi pakai nyalain orang gitu. Kayak iblis kan begitu. Ya, dia yang salah, tapi yang disalahin Nabi ya, di Adam. Ya Adam yang disalahin sama dia. Nah, ini begini dia, nggak nyalain orang, tapi nanya, kenapa itu si murid ini? Kalau zaman sekarang kan, kalau ada yang dicintain malah dimusuhin, ya, musuhin, apalagi pakai gosip, bahwa tuh dia karena ini tuh, karena ini tuh, ya, biasa itu, mulut kita tambah kotor, na'udzubillah, serem, ya, komennya pedes-pedes banget, ya. Urusan orang lah dan sebagainya. Ada artis kawin, mulutnya julid pada Allah, ya. Dosa sama orang udah minta ampun yang susah. Sekalipun kita sama artis, gak usah. Ya, apalagi mau orang baik, apalagi mau ulama. Serem zaman sekarang. Enteng banget tuh mulut-mulutnya. Yang menjadi berat nanti ya hari-hari kiamat. Maka sang guru menjawab. Ya, jawabannya dengan apa? Dijelaskan dengan perbuatan. Fa'aradal ustadu an yuzhira lahumus sabab fi dzalika. Maka sang guru ini ingin menjelaskan kepada murid-murid itu sebab yang demikian itu, sebab gurunya mencintainya. Maka ditampakkan, dizahirkannya dengan apa? Fa'a'ta kulla wahidin minhum dajajah. Maka sang murid diberikan dari mereka dajajah. Setiap murid-murid diberikan ayam. Waqala, kemudian sang guru mengatakan, lian farid kullu wahidin minkum fi makan. Bersegeralah untuk menyendiri setiap seseorang dari kalian pada satu tempat. Menyendiri, nih bawa nih ayam, nih pisau, ya. Menyendirilah kalian wal yadbahid dajajah, dan sembelih ini ayam haitsu la yarahu ahad, sekira-kira orang enggak ngelihatnya. Ya, dikasihin ayam dan pisau. Kata guru, murid-murid, nih ayam masing-masing ame pisau. Sekarang menyendirilah, cari tempat yang kira-kira orang nggak lihat, sembelih itu ayam. Famtasala talamid amarul ustad, maka murid-muridnya yang begitu banyaknya langsung menuruti, melaksanakan perintah gurunya. Illa, kecuali dzalika tilmidal wahid, kecuali murid yang satu ini nih, yang paling dicintai oleh sang guru. Ya, dia enggak, yang lainnya langsung bergerak perintah gurunya.
Dicari tempat, ada yang di kolong meja, ada yang di kolong ini, ada yang di mana aja. Pokoknya nyari tempat aja yang kira-kira orang kagak lihat. Dan murid nggak mau. Fa innahu raddad dajajah. Malah dia mengembalikan itu pisau dan ayamnya. Faqala lahu ustadu. Maka ustadznya berkata, "Malaka lahu tazbah dajajah." Ya, dajajatak. Maka sang guru, "Malaka lam tazbah." Ya, kenapa engkau tidak menyembelih dajajatak? Hewan sembelihanmu, apa namanya? Ayam kamu. Kenapa kamu tidak sembelih itu ayam? Kama dzabaha ashabuk, sebagaimana teman-teman kamu tuh pada lagi menjembelih, lagi motong tuh. Ya, kenapa kamu nggak ikut motong? Fagola. Maka sang murid mengatakan, li anni lam akdir an amfarid fi makan. Sesungguhnya ya guru, saya nggak mampu, nggak bisa untuk menyendiri di satu tempat. Saya nggak bisa. Ya guru, saya diam menyendiri, ya nyari tempat untuk sendirian pada satu tempat. La yaroni fihi ahad, yang kira-kira orang nggak ada yang bisa lihat saya nggak bisa. Saya nggak bisa menyendiri yang kira-kira orang nggak lihat. Iya, orang bisa nggak lihat saya. Fa innallaha yaroni fi kulli maudi. Tapi Allah maha melihat. Dan dia pasti melihat aku dimanapun aku ada. Dimanapun tempat aku menyendiri, boleh orang nggak lihat. Tapi Allah, paham nggak nih? Ini tauhid namanya. Berarti murid ini tauhidnya lebih kuat dari murid-murid yang lain. Yang lain motong. Katakan gurunya bilang, cari tempat yang kira-kira orang kagak lihat. Diikutin. Tapi murid ini benar emang gak lihat. Tapi dijawab sama gurunya, Allah lihat. Tuh gurunya sengaja kasih praktek. Nah, setelah itu apa kata guru kepada murid-murid yang lainnya? Setelah selesai semuanya pada motong kan pada balik tuh. Guru laporan, saya udah sembelih, kagak ada yang lihat. Guru laporan, saya lagi motong, tapi CCTV. Maka saya buktinya saya hilangin dulu tuh CCTV-nya, saya rusak. Ya gitu. Ya, paham nggak? Ya, guru, saya udah motong di sono, belahan tol, gitu. Guru, saya udah motong belahan kolong apanya di mana aja, pokoknya dia menyembunyi untuk tidak ada pun yang tahu. Jangankan iblis kalau bisa nggak tahu. Kata si murid-muridnya nih. Tapi satu ini nggak mau, karena bagaimanapun biar di atas 7 lapis langit atau di bawah 7 lapis bumi atau di bawah bangker, tetap Allah sekalipun manusia tidak lihat. Tuh lihat derajatnya tinggi nih murid. Kalau jadi pejabat yang begini bikin makmur, nggak bakal korupsi. Kenapa? Karena boleh rakyat nggak lihat, orang nggak bisa lihat, tapi Allah maha. Kira-kira dia bakal nyolong nggak? Kira-kira bakal hianat nggak? Tuh pilih yang begitu. Makanya pantas sang guru cintain ini murid. Makanya kita jangan marah kalau ada guru mencintai muridnya melebihi dari yang lain. Jangan marah kalau Allah mencintai hambanya melebihi dari yang lain. Mestinya kita periksa diri kita. Bukan malah menghina itu wali. Jangan malah menghina itu ulama. Sadar diri. Ini makanya dibilang hati kita kotor, mulut kita kotor. Ada ulama karena ketaatannya sama Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa, bangun malam tidur cuma berapa jam untuk Allah di mengabdi. Dikasih sama Allah taala mobil, dikasih rumah, dikasih kemewahan. Kita hasut. Ulama apa itu? Punya mobil. Lo mau jadi dia. Lo nggak lihat caranya dia berbuat sama Allah. Kekayaan yang lo sorot, hasut amat. Paham ya? Nggak usah lihat orang lain. Inti coba deketin Allah Ta'ala. Ya, bangun malam, apa aja pokoknya yang Allah perintahkan, yang orang lain berat kita bisa lakukan. Nggak bakalannya kita dibikin susah sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jaga hubungan sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terutama sholat benerin kita, Allah jaga kita. Ya, jaga, mustahil. Ya, ingat ya. Yang dianggap namanya kesusahan tuh bukan otak kita harta doang sih. Wah tuh orang gak punya harta, miskin. Enggak. Berapa banyak orang miskin tapi ketuhanannya, ketauhidannya, keimanannya kuat. Gak pernah bergerak 1 sen pun untuk mengambil hak orang. Padahal dia keku. Tuh manusia kaya. Tapi berapa banyak yang dianggap orang kaya, duitnya miliaran. Bahkan kita hitung 7 turunan gak habis.
tapi masih ngembat duit hak orang lain. Bahkan yang bisa merugikan orang banyak tuh korupsi. Bayangin. Kita lihat kan listrik ini, itu dan sebagainya. Kapan ruginya? Nggak pernah rugi mestinya. Kok bisa rugi? Mestinya untung. Oh rugi ternyata di korupsi, itu hak orang. Coba bayangin. Jadi bukan menjamin harta itu, bukan. Kita lihat hartanya nggak habis 7 turunan. Tapi ngapa dikorupsi? Hatinya miskin, imannya miskin. Nggak ada imannya. Apalagi dia nggak percaya Allah. Dia nggak tahu hari pembalasan. Biarpun andai kata nggak ketangkep sama KPK, nggak ketahuan. Sampai mati kelihatannya bersih. Tetap di akhirat bakal disidang sama Allah Ta'ala. Makanya bertauhidnya sama Allah, bukan sama orang. Jangan girang dengan dengan dianggapnya kita ini orang bersih, jangan. Bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah tutup aurat kita. Kalau dibuka aurat kita, Allah terlalu banyak kita. Boleh kita nggak merugikan orang, tapi merugikan diri sendiri banyak. Ya, inilah tauhidannya nih, seorang murid. Oh, ini ulama hebat nih. Makanya Anda didik jamaahnya. Ya, dulu di pesantren ya pernah dikasih kuasa. Itu yang aneh benci kalau ada barang yang hilang. Ya, paham tuh ya? Itu yang sedikit begitu aja dia marah. Kenapa? Karena udah kebiasaan. Sabun, apalagi yang kecil-kecil dianggapnya, apalagi yang besar, uang. Kalau anu marah banget itu, kecil. Namanya gosok, paham nggak? Pakai tanpa izin, apalagi ngilangin. Kenapa? Karena sedikit-sedikit lama-lama jadi, kalau hal-hal yang kecil dianggap udah biasa, lama-lama yang gede. Ntar akhirnya jadi ustadz. Nah, akhirnya jelek deh semuanya. Gara-gara oknum nggak terdidik. Tuh, ya paham tuh. Makanya kita didik anak-anak kita. Maka ibunya mau naruh duit di mana aja, bapaknya nggak bakal hilang. Kenapa? Karena sudah punya tauhid. Dia nggak bakal ngambil walaupun ibunya nggak tahu. Anda terdidik begitu sampai udah didik begini, sampai punya guru naruh duit kita tuh di dompet guru, aneh yang ngambil, aneh yang masukin lagi. Ibaratnya aneh kentit nggak ketahuan, paham nggak? Tuh sampai begitunya kita dikasih, justru jaga amanat itu yang lebih berat. Paham tuh ya? Dikasih amanat begitu. Luar biasa. Ya, makanya anak didik kalian begitu. Di rumah Anda begini, amanat. Kalender, Anda kasih. Mestinya 15 juta, baliknya cuma 10 juta. 5 juta hilang. Itu yang kita kasih anak mana? Di jalanan. Anak majelis. Kemarin Anda buka juga di Ceger. Sama. Paham ya? Berarti ada yang hianat gak? Ada yang hianat. Anda nggak tahu, nggak apa-apa. Orang ada keuntungan nih, bisa beli ini sekarang. Walaupun kita nambahin ada yang. Tapi nanti di akhir kiamat, ada tuntutan. Beb tuh ada yang nggak bayar kalender tuh. Hampir 3 tahun ada kalender, nggak pernah ambil doang. Ya alhamdulillah rezeki gue. Apa? Bukan lagi duit. Di akhirat udah nggak ada duit. Amal soleh lo buat gue. Paham ya? Gitu. Apa aja, bukan sama anak aja. Sama siapapun. Ya, termasuk sama orang tua, sama teman, sama apa aja. Maka jaga amanat. Jangan pakai barang orang. Ya, makanya kan kalau di kitab fikih hukumnya wudunya sah tapi haram. Apa? Pakai air tanpa izin punya orang. Ambil begitu. Ibadah pada. Jangan ente anggap, wah yang penting kan ibadah Allah juga tahu. Nggak bisa. Jadi jangan berperilaku garong orang kafir ya untuk ngasihin sedekah sama orang lain. Nggak bisa, Islam nggak begitu. Kecuali hak orang yang diambil, kita ngambilin lagi, balikin buat kasih yang hak. Paham ya? Paham nih? Kayak film Robin Hood ya katanya. Lihat dulu. Jangan main ente ambil aja, ente nyari keuntungan di situ. Nah, orang punya orang ente ambil. Gue buat bagiin orang miskin. Dulu aja kasih hartanya duit lo, paham gak nih? Lo punya duit, kasih orang miskin. Jangan lo rampok orang kaya buat dalil orang miskin. Lo yang berbuat. Paham ya? Kalau ada kasus misalnya orang mengambil hak orang yang diambil sama dia. Berapa ya? 100 juta. Diambil lagi 100 juta. Dibagikan kepada orang yang memang hartanya dia ambil. Itu beda persoalan. Kalau ini kan gagak. Paham ya? Tuh. Pahamin tuh ya. Jadi nggak boleh kita zolim semerta-merta untuk kebaikan, nggak bisa. Islam nggak ngajarin begitu. Ya, inti bersedekah tapi ngerampok punya orang. Ya, makanya nutupin pada begitu. Ya, ngerampoknya 1 M, ngasih anak yatim cuma 100 juta, seuntung.
Kayaknya pada berani, apalagi hukuman 2 tahun, terus ini 6 bulan udah keluar lagi. Pada doyan ini, kita juga doyan ya. Nauzubillah, jangan. Dia boleh bermain dengan hukum-hukum dunia, tapi ada hukum Allah Ta'ala. Wah, apalagi hak orang seperak akan ditanya sama Allah Ta'ala. Apalagi, waduh, nauzubillah, udah cukup sama dosa kita. Ya, ini orang hebat ini. Kemudian, faqala al-ustad litalamis, maka gurunya ngomong sama murid-murid lain. Unduru ila hadzatil mis. Lihat tuh. Murid-murid yang lainnya lihat nih kepada ini murid. Ya khaufullaha. Dia takut kepada Allah di mana aja. Wala yansahu, dan dia tidak pernah lupa. Fi aimakan, di mana dia berada dia enggak pernah lupa sama Allah Taala. Ya. Apa ada? Falihada. Ya, ini kecoret-coret bekas ini. Falihada ahbabtuhu aksaron minkum. Untuk ini aku cintai dia melebihi daripada kalian. Paham ya? Jadi kalau Allah cinta seseorang, kalian jangan iri. Justru kalian lihat ibadahnya apa dan sebagainya. Berusaha seperti mereka. Cintai mereka, bukan lantas hasud dengki. Kan kemuliaan baik dari darah, kemuliaan dari harta, kemuliaan dari usaha, itu kan hak Allah Ta'ala. Paham nggak? Ada teman inti baru dagang jadi orang kaya, cari tahu apa kerjanya. Jangan inti yang udah berpuluh tahun nggak kaya-kaya hasud, nggak tahu menahu, tebar fitnah, main dukun tuh, main jin, waduh, mulut kita kotor. Andai kata bener, lu lihat nggak? Nggak lihat jadi dosa. Bener tapi nggak lihat, nyangka, namanya su'u. Makanya Islam nggak boleh su'uzon. Jangan banyak sangka yang jelek. Al-Quran udah dikasih tahu, jangan banyak sangka, apalagi sampai akhirnya udah suuzon dulu nih baru namanya dia cerita sama orang, namanya dosa gibah yang dia tahu lebih kejam dari dosanya berzina. Ya, nauzubillah min dzalik ya. Baik tuh. Kemudian apa itu? Wala syakka annahu idza kabira yakunu minas solihin. Tidak bakal disangsikan lagi. Nggak disahkan lagi, nggak bakal disangsikan lagi bahwasannya ini murid apabila besar menjadi orang-orang soleh. Tuh orang soleh yang begitu tuh. Jadi nggak bilang orang alim. Ya, namanya orang alim ilmu bisa standar, bisa ini, paham ya? Kalian pun nggak perlu orang alim. Orang alim kita mesti pintar, susah gitu. Cukup jadi orang baik, jadi orang soleh. Paham nggak? Kesolehan itu nggak perlu ilmunya sampai mentok langit, sampai sorbannya main tinggi-tinggian, main lebar-lebaran, ya. Paham? Sekalipun kalian orang-orang kerja, sekalipun kalian orang-orang kantor, sekalipun kalian orang-orang tapi cinta sama majelis taklim, cinta sama ilmu, cinta sama orang soleh, dan kalian bisa berperilaku seperti ini aja nih. Ini gurunya bilang, kelak orang tersebut akan menjadi orang soleh. Al-muti'ina li rabbihim fi kulli hin. Dan dia selalu taat kepada Tuhan mereka, kepada Tuhannya, ya, fi kulihin, pada setiap waktu. Nggak ada pedulinya, nggak ada alasannya, mau hujan, mau panas, mau sakit, mau apa, dia tetap taat karena ibadahnya kepada Allah. Nggak ada pedulinya tuh, gitu. Ya, ini pembelajaran buat kita. Nah, jadi makanya kalau Allah sayang sama hambanya begitu, guru juga misal sayang kepada satu muridnya, kita jangan iri. Apalagi pakai sangka, mungkin tuh tiap ngaji ngasih Ferrari kali itu. Ya ngasih Ferrari. Ya, semuanya lo lihat dia datang mulu, dia ngaji mulu, nggak bikin sakit hati, nggak pernah hianat dan sebagainya itu. Ya, anak juga begitu. Nggak ada orang tua beda-bedain anak. Kalau ada yang disayang kita cari tahu. Mungkin ngomongan sekali didengerin, dipakai. Ada kan anak 3 kali, 4 kali masih songong aja. Ya kan anak beda-beda sifatnya. Paham ya? Justru kita merapikan diri kita untuk bisa sama murid sama guru kita, sama lingkungan dan sebagainya. Kalau kita banyak orang gak suka, kita sadar diri aja, lihat. Mungkin ada sesuatu yang gak bagus, bukan? Waduh, ya. Nah, makanya belajar yang benar, ini ilmu tauhid yang luar biasa, pembelajaran buat kita. Mudah-mudahan ya bisa kita ambil, bisa kita menjadikan ilmu buat kita dimanapun juga. Mudah-mudahan Allah jadikan daripada golongan orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Siril Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya. Nggak usah tinggi-tinggi, begini aja. Kehidupan enak. Punya istri begitu, punya suami begitu, punya anak begitu, tenang. Kalau punya istri nggak begitu tuh, waduh, duit sebanyak-banyak ente ada, hilang. Mau ngumpet di mana aja, ambil. Tuh namanya istri pinter nyari duit. Duit di mana aja dia tahu. Ya, udah tuh bohong mulu lagi. Wah, nggak bakal apa namanya? Nggak bakal berkah, kita nggak ada ini. Makanya yang dukung kita ini istri. Dikit aja diterima kasih, apalagi bisa banyak itu ya. Jadi suami sama juga begitu. Ya, pokoknya ingat, kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun Anda boleh bohongi, tapi Tuhan nggak bisa pernah dibohongi. Maka jadi orang yang jujur, minas siddiqin, Allah cinta sama orang-orang yang siddiq, yang jujur. Ya, itulah golongan sebagian daripada ciri khas daripada orang-orang soleh. Ya, walaupun kita kita lagi belajar ya, agar tidak merugikan diri kita juga merugikan orang lain. Jadi ingat aja ada Allah Subhanahu wa taala seperti orang ini. Ya, seorang murid ini. Begitulah kita juga bekerja begitu juga. Nggak usah cari pandangan orang, cari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Orang emang begitu manusia. Itu udah berbuat, belum tentu orang puji. Yang ada orang suka hina, lo mau deket ustadz lo, kalau di majlis taklim, kalau di rumah lo memang nyari muka lo, bapak lo, kalau di kalangan kita lo mau nyari ipar, lo mau nyari ini lo mertua, ada aja pokoknya nggak kelar-kelar. Nggak usah, nggak tumbang karena di apa? Nggak tumbang karena dihina, nggak terbang, tuh aja bahasanya keren Chandra, tidak terbang karena dipuji, tidak tumbang karena dihina. Ya, karena apa? Kita bertuhan kepada Allah. Kita nggak butuh pujian manusia. Yang kita girang kalau kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sesuai udah ada pujian-pujian Allah. Masuk gak kita tuh dari golongan-golongan itu yang dipuji Allah taala, yang taala puji radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu kan pujian-pujian Allah. Ya, kita cuma ngikutin aja apa yang pernah dipuji sama Allah. Siapa itu? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, si ini. Ya, yang udah ditulis. Jangan ikutin yang udah dilaknat sama Allah taala, Firaun, Haman. Nggak mesti nama gue nggak ada isi, bukan, sifat lu kayak dia nggak gitu, paham ya? Nah tinggal pilih, terserah, disediain kok adanya surga dan neraka ya. Kita semua sebagai basyir wa nazir, sebagai memberi kabar gembira dan kabar menakutkan, ancaman ya. Tapi pemberi hidayah Allah taala, hanya sekedar penyampai lidah doang. Guru nggak punya kekuasaan mutlak untuk memberikan hidayah atau menyesatkan, tidak ada sama sekali. Setan sama juga. Ya, yang berikan Allah. Maka beruntunglah kita kalau selalu diberi hidayah sama Allah taala. Jaga ya keberuntungan ini yang Allah jaga. Ini paling berat, memelihara prestasi. Untuk mengejar prestasi begitu gampang untuk bisa juara satu, tapi ketika mempertahankan prestasi ini sungguh susah. Jaga ya sampai mati. Ya, sampai mati kita dalam keadaan mengaji, menuntut ilmu, minta sama Allah taala husnul khotimah. Berpisah antara kita cuma kematian memisahkan kita. Sama istri hanya kematian memisahkan kita. Sama guru hanya kematian memisahkan kita. Sama orang tua jangan dipisahkan karena harta dan sebagainya pecah. Nauzubillah min dzalik. Ya Rabbana tarafna